Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Siti Zahra dari Ekonomi Syariah B akan menjelaskan mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam menurut Abu Yusuf. Latar belakang pemikirannya tentang ekonomi setidaknya dipengaruhi beberapa faktor, baik intern maupun ekstern. Faktor intern muncul dari latar belakang pendidikannya yang dipengaruhi dari beberapa gurunya. Hal ini nampak dari setting sosial dalam penetapan kebijakan yang dikeluarkannya, tidak keluar dari konteksnya. Ia berupaya melepaskan belenggu pemikiran yang telah digariskan para pendahulu, dengan cara mengedepankan rasionalitas dengan tidak bertaklid. Faktor eksternnya adanya sistem pemerintahan yang absolut dan terjadinya pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan khalifah yang sering menindas rakyat. Ia tumbuh dalam keadaan politik dan ekonomi kenegaraan yang belum stabil, karena antara penguasa dan tokoh agama sulit untuk dipertemukan. Dengan setting sosial seperti itulah Abu Yusuf tampil dengan pemikiran ekonomi Al-Kharaj. Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh tanah garapan. Dalam hal pajak, ia telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas, yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai canons of taxation. Kesanggupan membayar pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankannya. Dalam bukunya Kitab Al-Kharaj, Abu Yusuf menguraikan kondisi-kondisi untuk perbajakan, yaitu yang pertama ada harga minimum yang dapat dibenarkan, kedua tidak menindas para pembayar pajak, yang ketiga pemelihara harta benda yang sehat, yang keempat manfaat yang diperoleh bagi pemerintah dan para pembayar pajak, yang kelima pada pemilihan antara beberapa alternatif peraturan yang memiliki dampak yang sama pada harta benda yang melebihi salah satu manfaat bagi para pembayar pajak. Abu Yusuf dengan keras menantang pajak pertanian. Ia menyarankan agar petugas pajak diberi gaji dan perilaku mereka harus diawasi untuk mencegah korupsi dan praktek penindasan. Dan mengusulkan pengganti sistem pajak tetap atas tanah menjadi pajak proporsional atas hasil pertanian. Sistem proporsional ini lebih mencerminkan rasa keadilan serta mampu menjadi otomatik stabilitas bagi perekonomian, sehingga dalam jangka panjang perekonomian tidak akan berfluktuasi terlalu tajam. Abu Yusuf menyatakan, dalam pandangan saya, sistem perpajakan terbaik untuk menghasilkan pemasukan lebih banyak bagi keuangan negara dan yang paling tepat untuk menghindari kezaliman terhadap pembayar pajak oleh para pengumpul pajak adalah pajak pertanian yang proporsional. Sistem ini akan menghalau kezaliman terhadap para pembayar pajak dan menguntungkan keuangan negara. Sistem pajak ini didasarkan pada hasil pertanian yang sudah diketahui dan dinilai. Sistem tersebut mensyaratkan penetapan pajak berdasarkan produksi keseluruhan, sehingga sistem ini akan mendorong para petani untuk memanfaatkan tanah tandus dan amati agar memperoleh bagian tambahan. Dalam menetapkan angka, Abu Yusuf menanggapi sistem irigasi sebagai landasannya. Perbedaan angka yang diajukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama 40% dari produksi yang diairi oleh hujan alamiah, dan yang kedua 30% dari produksi yang diairi secara artifikal, 1/3 dari produksi tanaman, pohon palm, kebun buah-buahan, dan sebagainya, 1/4 produksi dari tanaman musim panas. Hal kontroversial dalam analisis ekonomi Abu Yusuf ialah pada masa pengendalian harga, ia menentang penguasa yang menetapkan harga. Argumennya didasarkan pada sunnah Rasul. Dalam hal ini, beliau mengutip hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa tinggi dan rendahnya barang merupakan bagian dari keterkaitan dengan keberadaan Allah, dan kita tidak bisa mencampuri terlalu jauh bagian dari ketetapan tersebut. Riwayat Abu Daud, Abdu Ar-Rahman bin Abi Laila dari Hikam bin Utaibah. Abu Yusuf menyatakan bahwa hasil panen yang berlimpah bukan alasan untuk menurunkan harga panen, dan sebaliknya, kelangkaan tidak mengakibatkan harganya melambung. Pendapat Abu Yusuf ini merupakan hasil observasi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada kemungkinan kelebihan hasil dapat berdampingan dengan harga yang tinggi dan kelangkaan harga yang rendah. Namun, di sisi lain, Abu Yusuf juga menolak peranan permintaan dan penawaran dalam penentu harga. Dapat dilihat bahwa pemikiran Abu Yusuf menggambarkan adanya batasan-batasan tertentu bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan harga. Abu Yusuf lebih banyak mengedepankan ra'yu dengan menggunakan
perangkat analisis kias dalam upaya mencapai kemaslahatan. Sebagai tujuan akhir hukum. Pemerintah diketahui para penguasa pada periode itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan mendapat suplai bahan makanan dan mereka menghindari kontrol harga. Kecenderungan yang ada dalam pemikiran ekonomi adalah membersihkan pasar dari praktek penimbunan, monopoli, dan praktek korup lainnya. Kemudian membiarkan penentu harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran. Abu Yusuf tidak dikecualikan dalam hal kecenderungan ini. Mekanisme pemikiran Abu Yusuf. Adapun yang menjadi kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Dengan adanya observasi dan analisisnya, Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Beliau melihat bahwa sektor negara sebagai satu mekanisme yang memungkinkan warga negara melakukan campur tangan atas proses ekonomi. Untuk dapat mewujudkan keadaan tersebut, Abu Yusuf meletakkan beberapa macam mekanisme. Yang pertama ada menggantikan sistem wazifah dengan sistem mukosomah. Yang kedua membangun sistem politik dan ekonomi yang transparan. Ketiga menciptakan sistem ekonomi yang otonom. Dan yang keempat membangun fleksibilitas sosial. Sistem ekonomi Abu Yusuf. Sistem ekonomi yang dihendaki oleh Abu Yusuf adalah satu upaya untuk mencapai kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini didasarkan pada Al-Quran, Al-Hadis maupun landasan-landasan lainnya. Hal ini yang nampak dalam pembahasannya Kitab Al-Kharaj. Kemaslahatan yang dimaksud oleh Abu Yusuf adalah yang dalam terminologi fikih disebut dengan masalah atau kesejahteraan, dalam baik sifatnya individu, mikro maupun makro atau kelompok. Secara mikro, juga diharapkan bahwa manusia dapat menikmati hidup dalam kedamaian dan ketenangan, dalam hubungan interaksi sosial antar sesama, dan diatur dengan tatanan masyarakat yang saling menghargai antar masyarakat, yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Ukuran maslahah menurut Abu Yusuf dapat diukur dari beberapa aspek, yaitu ada keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab atau keadilan, dan berbuat baik. Jika konsep maslahah ini dipegang oleh Abu Yusuf adalah konsep Asyatibi, maka teori analisis ekonominya dikategorikan sebagai bentuk dari al-maslahah al-mutabaroh. Dengan melihat dari bagaimana kebijakan Abu Yusuf dalam hal ekonomi menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran ekonomi dalam Islam memberikan satu pencerahan. Melihat dari bagaimana pendapat Abu Yusuf tentang fluktuasi harga, memberikan kesimpulan bahwa sistem ekonomi yang ada belum tentu bisa diterima, tergantung pada keadaan dan situasi yang terjadi pada suatu tempat. Dengan pemikiran ekonomi Abu Yusuf, ini hendaklah dapat mendorong kita untuk menjadi umat yang menghubungkan antara agama dan ekonomi. Karena hal yang berhubungan dengan kegiatan manusia tersebut telah dijelaskan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Selain mendapatkan kesejahteraan di dunia, kita juga mendapat kesejahteraan di akhirat juga. Kesejahteraan yaitu manfaat dan barokah, yang mana berkah tersebut dapat diperoleh dengan menerapkan prinsip dan nilai Islam dalam kegiatan ekonominya. Kesimpulannya, pemikiran ekonomi Ibu Yusuf tertuang pada karangan terbesarnya yakni Kitab Al-Kharaj. Al-Kharaj merupakan kitab pertama yang menghimpun semua pemasukan Daulah Islamiyah dan pos-pos pengeluaran berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam kitab ini dijelaskan bagaimana seharusnya sikap penguasa dalam menghimpun pemasukan dari rakyat sehingga diharapkan paling tidak dalam proses penghimpunan pemasukan bebas dari kecacatan sehingga hasil optimal dapat direalisasikan bagi kemaslahatan warga negara. Kitab Al-Kharaj mengacu berbagai bidang, antara lainnya ada tentang pemerintah, keuangan, pertahanan, dan peradilan. Adapun yang menjadi kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik Abu Yusuf dalam membenahi sistem perekonomian. Ia membenahi mekanisme ekonomi dengan jalan membuka jurang pemisah antara kaya dan miskin. Sistem ekonomi yang dikehendaki oleh Abu Yusuf adalah satu upaya untuk mencapai kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini didasarkan pada Al-Quran, Al-Hadis maupun landasan-landasan lainnya. Hal ini nampak dalam pembahasannya dalam kitab Al-Kharaj. Kemaslahatan yang dimaksud Abu Yusuf adalah yang dalam terminologi fikih disebut masalah atau kesejahteraan, baik sifatnya individu, mikro, maupun makro ataupun kelompok.